Om Swastiastu, Om Awignam Astu Namo Sidam, Om Anubhadra Kertoyantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Hai anak-anak, kita berjumpa kembali dengan materi Upanishad. Mari kita mengenal Upanishad. Upanishad berasal dari akar kata upa artinya dekat, ni artinya di bawah, dan sat artinya duduk. Duduk di bawah dekat kaki guru. Jadi, Upanishad adalah pustaka suci agama Hindu yang bertujuan untuk menjabarkan isi dari Caturveda Shruti secara logis, sistematis, dan filosofis. Upanishad terdiri dari 4 dasar utama, yaitu Brahman, Atman, Jagat Raya, dan Moksha. Isi kitab Upanishad yang pertama membahas tentang Brahman. Brahman berasal dari kata Brah yang artinya mengembang. Brahman merupakan panggilan untuk Tuhan dalam Upanishad dan Weda. Brahman ialah kebenaran tertinggi yang merupakan sumber dari segalanya, berasal dan tempat segalanya kembali. Brahman ialah energi pusat dari segalanya. Sebutan Brahman dalam Upanishad berkembang di masyarakat dengan berbagai sebutan, seperti Ida Sang Hyang Widiwasa Hindu Bali, Sang Hyang Sangkan Paran untuk Hindu Jawa, kemudian Ranying Hatala Langit untuk Hindu Kaharingan, Puang Matua untuk Hindu Toraja, Sang Hyang Kersa untuk Hindu Sunda, Dibata untuk Hindu Batak, dan Dewata Seuwae untuk Hindu Towani Tolotang. Brahman selain menciptakan alam semesta, beliau juga meresapi dan berada di dalamnya. Oleh karena itu, beliau bersifat Saguna Brahman, merupakan Tuhan yang dapat dipikirkan, di mana beliau telah mampu disimbolkan seperti dalam bentuk arca, lukisan, dan lain sebagainya. Dan Nirguna Brahman, beliau tak mampu dibayangkan, tidak terpikirkan, sering juga disebut Acintya. Isi kitab Upanishad yang kedua membahas tentang Atman. Atman berasal dari kata An yang artinya nafas. Atman merupakan percikan terkecil dari Brahman yang dihembuskan ke setiap makhluk ciptaannya. Atman yang setelah masuk ke setiap makhluk ciptaannya disebut sebagai Jiwatman, yang mana dalam situasi ini sang roh telah terikat hukum alam, hukum sebab akibat, dan terikat oleh maya. Jiwatman yang telah bingung oleh semu bayangan maya, alam semesta tidak akan mengingat dari mana ia berasal, sehingga terlena dengan keduniawian. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya punarbawa. Pembahasan Upanishad yang ketiga yaitu Jagat Raya. Jagat Raya atau alam semesta merupakan ilmu atau pengetahuan yang merangkum tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan seluruh isi alam semesta. Dalam kosmologi Hindu, Jagat Raya tersusun dari Panca Mahabhuta, yang pertama Pertiwi atau Sat Padat, Apah atau Sat Cair, Teja atau api, Bayu atau udara, dan Akasa atau ruang. Jagat Raya atau yang biasa disebut alam semesta dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian, yaitu Buana Agung dan Buana Alit. 3 tahapan penciptaan alam semesta disebut Trikona, dimulai dengan Utpatti, penciptaan, Setiti, penjagaan atau pemeliharaan, dan Pralina atau peleburan, yang identik dengan Brahma, Wisnu, dan Siwa, atau biasa sering juga disebut dengan lahir, hidup, dan mati.
Jagat raya yang terbagi menjadi dua, yaitu Buana Agung, adalah alam semesta beserta seluruh isinya, merupakan manifestasi tertinggi dari Brahman yang tidak terbatas dan melampaui segala dualitasnya. Dan Buana Alit adalah alam kecil atau isi dari alam semesta yang terdiri dari makhluk hidup dan lain sebagainya. Buana Alit sering juga disebut dengan mikrokosmos dalam kosmologi. Manusia merupakan salah satu contoh dalam Buana Alit dan terdiri dari unsur purusa yang menjadi atman atau jiwatman, sedangkan unsur prakerti menjadi bahan untuk badan halus atau sukma sarira dan badan kasar yaitu stula sarira atau angga sarira. Kitab suci Upanishad memberikan metode untuk mendekatkan diri dengan Brahman. Brahman tidak mudah untuk dikenal dan hanya dapat dicapai dengan sadhana atau sarana yang tepat untuk mencapai moksa. Moksa berasal dari kata Sangskreta yaitu moksha yang berarti pembebasan atau kebebasan. Moksa artinya keselamatan atau pembebasan abadi, di mana Atman terbebas dari belenggu dunia sehingga dapat menyatu dengan Brahman. Di dalam ajaran agama Hindu, Catur Marga Yoga menyebutkan 4 jalan yang harus diikuti untuk mencapai tujuan akhir moksa. Dalam Catur Marga terdapat 4 tahapan yoga, yaitu Bhakti Marga Yoga, Karma Marga Yoga, Jnana Marga Yoga, dan Raja Marga Yoga. Kesimpulan dari pembahasan ini, Upanishad berfokus pada studi pengetahuan yang mengkaji atau menjabarkan isi dari Caturveda Samhita secara sistematis, rinci, logis, dan filosofis, yang dimana memiliki 4 pokok ajaran yaitu Brahman, Atman, Jagat Raya, dan sadhana atau sarana pencapaian. Upanishad menekankan pentingnya pengetahuan, meditasi, dan introspeksi untuk mencapai kesadaran ilahi dan pembebasan dari samsara. Demikianlah pembahasan Upanishad pada kesempatan ini. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian materi. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan Ibu akhiri dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om.